Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi, siang, atau sore. Silahkan pilih sesuai dengan waktu kamu menonton video ini ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang ABK. Hayo, udah pada tahu belum? Ya, jadi anak berkebutuhan khusus atau ABK menurut Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 10 tahun 2011 tentang kebijakan penanganan anak berkebutuhan khusus. Di situ dijelaskan bahwa ABK adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang kemudian berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Ya, jadi ada juga nih istilah disabilitas dan difabel yang kemudian seringkali dianggap sama. Namun kedua istilah tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda. Lantas apa sih perbedaan disabilitas dan difabel? Ya, disabilitas dan difabel merupakan istilah yang menggambarkan seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu. Meski secara garis besar sama, ada sedikit perbedaan di antara keduanya. Jadi dan terkadang salah dalam menempatkan kata-kata dapat menimbulkan sentimen yang berbeda. Sementara itu, difabel adalah istilah yang lebih halus untuk menggambarkan kondisi seseorang yang mengalami disabilitas. Nah, difabel itu mengacu pada keterbatasan peran penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari karena ketidakmampuan yang mereka miliki. Artinya, seorang difabel bukanlah yang tidak mampu, melainkan hanya terbatas dalam melakukan aktivitas tertentu. Nah, kondisi seseorang difabel juga itu bisa diperbaiki dengan alat bantu yang membuatnya jadi bisa melakukan aktivitas seperti semula. Nah, akan tetapi sayang sekali kebanyakan masyarakat menganggap para disabilitas atau ABK sebagai pelaku cacat moral, orang gila, bahkan bodoh, dan juga tidak jarang jika ada anak disabilitas yang lahir, maka dia akan dianggap sebagai aib dan dikurung di rumah serta terisolasi. Padahal mereka juga sama loh seperti kita yang mempunyai hak pendidikan, beragama, menikah, bahkan memiliki pekerjaan. Nah, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI nomor 157 tahun 2014 tentang kurikulum pendidikan khusus pasal 4 anak-anak itu mengelompokkan ABK itu menjadi tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, lamban belajar, autis, memiliki gangguan motorik, menyalahgunakan narkotika, dan yang lain sebagainya. Nah, akan tetapi yang akan saya bahas pada video kali ini hanya 3 saja, yaitu tunanetra, tunarungu, dan tunawicara. So, stay tune ya teman-teman. Pertama, kita akan belajar tentang tunanetra. Jadi, tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang memiliki gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra ini dibagi menjadi 2, yaitu buta total atau total blind. Jadi, dia itu tidak bisa melihat sama sekali dan masih mempunyai sisa penglihatan atau low vision. Nah, tapi warna yang dilihatnya itu terbatas, hanya 2, yaitu hitam dan putih. Nah, alat bantu untuk mobilitas tunanetra adalah dia itu menggunakan tongkat khusus, yaitu tongkat berwarna putih dengan garis merah horizontal. Kemudian akibat hilang atau berkurangnya fungsi indera penglihatannya, maka tunanetra biasanya berusaha untuk memaksimalkan fungsi indera-indera yang lainnya seperti perabaan, penciuman, pendengaran, dan lain sebagainya. Sehingga tidak sedikit penyandang tunanetra yang memiliki kemampuan luar biasa, misalnya di bidang musik, seni, ilmu pengetahuan, seperti Kayla Hafizah yang dia itu merupakan hafizah terkenal dari ajang pencarian bakat hafiz, dan dia juga itu tunanetra. Gimana? Keren kan? Jadi kita tidak boleh menjadikan keterbatasan sebagai alasan untuk tidak berinovasi. Oke? Nah, berdasarkan kelainan-kelainan pada mata, tunanetra itu dibagi menjadi beberapa. Apa saja sih? Yang pertama adalah miopia. Miopia itu rabun jauh. Kemudian ada juga hiperopia atau rabun dekat.
Kemudian juga ada astigmatisme atau penyimpanan atau penglihatan kabur yang disebabkan karena ketidakberasan atau kelainan pada kornea mata. Ini biasa terjadi pada orang katarak ya. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apa sih penyebab dari tunanetra? Jadi penyebabnya ada dua, yaitu yang pertama itu faktor prenatal, yaitu faktor penyebab pertumbuhan seorang anak dalam kandungan, misalnya benturan atau konsumsi obat keras dan alkohol. Yang kedua adalah faktor postnatal. Nah, jadi faktor penyebab ketunanetraan yang terjadi pada masa setelah bayi, antara lain kerusakan pada mata pada waktu persalinan, ibu menderita hal menderita pada gonorrhea, ataupun penyakit lain yang menyebabkan ketunanetraan seperti trakoma dan juga bisa kecelakaan. Gimana? Sudah paham kan? Kalau sudah, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tunarungu. Tunarungu apa sih? Apakah sama dengan tuli? Ya, jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu artinya rusak pendengaran, dan ini dianggap lebih baik, halus, sopan, dan formal. Sedangkan tuli tidak dapat mendengar karena rusak pendengarannya itu terkesan lebih kasar dan kurang formal. Akan tetapi kebanyakan orang menganggap bahwa tuli dan tunarungu memiliki kesamaan makna, padahal pada kenyataannya kedua istilah tersebut memiliki perbedaan. Nah, yaitu mereka menjadikan bahasa isyarat sebagai bahasa ibu. Nah, meskipun demikian, tidak semua orang tuli memiliki kemampuan berkomunikasi yang sama. Ada yang hanya bisa menggunakan bahasa oral saja, ada yang bisa menggunakan isyarat, ada pula yang tidak bisa kedua-duanya. Bahkan parahnya, ada juga yang tidak bisa kedua-duanya karena memang mereka tidak pernah sekolah. Nah, untuk pembagiannya, tuli dalam istilah kedokteran itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu gangguan dengar konduktif, yaitu gangguan dengar yang disebabkan kelainan di telinga bagian luar atau telinga bagian tengah, sedangkan saraf pendengarannya itu masih baik. Nah, ini dapat terjadi pada orang dengan infeksi telinga tengah, luar, atau adanya serumen di liang telinga. Nah, yang kemudian yang kedua adalah gangguan dengar saraf atau sensori neural, yaitu gangguan dengar akibat kerusakan saraf pendengaran meskipun tidak ada gangguan di telinga bagian luar ataupun tengah. Nah, itu yang ketiga adalah gangguan dengar campuran, yaitu gangguan yang merupakan campuran daripada kedua jenis gangguan yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi dia itu selain mengalami gangguan di telinga bagian luar, juga tengah, juga itu mengalami gangguan pada saraf pendengarannya. Kemudian apa sih penyebabnya? Ya, jadi tunarungu itu dapat disebabkan oleh bawaan, bisa disebabkan oleh mutasi genetik, keturunan dari orang tua, atau terpapar penyakit ketika masih dalam kandungan. Nah, sedangkan tunarungu yang terjadi setelah lahir biasanya itu disebabkan oleh paparan suara keras dalam jangka yang panjang, usia, kemudian cedera, penyakit tertentu, dan misalnya itu infeksi. Nah, fungsi pendengaran penyandang tunarungu itu dapat terbantu berkat penggunaan alat dengar. Nah, alat bantu ini biasanya itu berupa koklea yang ditanamkan pada telinga melalui pembedahan atau alat bantu dengar yang bisa dipasang dan dilepas sesuai keinginan. Ya, jadi kalau misalkan punya alat bantu, mereka itu masih bisa mendengar seperti orang normal. Oke, itu saja. Selanjutnya kita akan membahas tentang tunawicara. Kemudian kita akan membahas tentang tunawicara atau gangguan bicara. Jadi dia itu adalah ketidakmampuan seseorang untuk berbicara. Nah, ini disebabkan oleh gangguan pada organ-organ seperti tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, lidah, dan sebagainya. Adapun klasifikasi tunawicara adalah yang pertama keterlambatan bicara atau delayed speech, yaitu seseorang yang mengalami keterlambatan bicara dibanding dengan anak seusianya. Yang kedua adalah gagap atau starling, berupa pemanjangan suku kata depan atau prolongation, misalnya baca. Nah, dan ada juga pengulungan suku kata depan, misalkan buku saya. Nah, gitu. Dan ada juga stargle atau mulut berbicara tapi suaranya itu tidak kedengaran. Nah, adapun penyebabnya bayi ataupun seseorang terlahir tuli atau bisu dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Bisa terjadi karena faktor genetika, keturunan, perkawinan antar kerabat, kemudian sepupu kandung yang kawin, sehingga terjadi mutasi gen yang tidak wajar. Selain itu, kerusakan pada sistem saraf, struktur otak, serta ketidakmampuan dalam kontrol gerak juga dapat mengakibatkan keterbatasan dalam berbicara.
Nah, penyebab lainnya adalah cacat intelektual dan autisme. Seseorang dapat lahir bisu ataupun menjadi bisu bisa di kemudian hari karena cedera ataupun penyakit. Oke, itu saja sekian dari saya tentang ABK, disabilitas, difabel, tunawicara, tunarungu maupun tunanetra. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.